Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacerita Film. Banyak manusia yang takut gagal ketika mau bertindak, padahal kegagalan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak bertindak. Seperti dalam film ini, yang menceritakan kisah seorang penulis muda yang sukses dan kaya raya, yang padahal dirinya hanyalah lulusan SD. Namun untuk meraih kesuksesan tersebut tidaklah mudah bagi pria ini. Ketika dirinya masih hidup miskin, pria tersebut mendapat hinaan pedas dan cacian dari calon mertuanya. Bahkan wanita pujaannya pun berusaha untuk menjauhi pria malang ini. Lalu bagaimanakah reaksi wanita pujaannya ketika suatu hari tiba-tiba pria tersebut berubah menjadi pria yang sukses dan kaya raya? Maka tentu saja wanita tersebut sekarang bukan lagi level pria ini. Dan bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita simak saja cerita selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tampan yang bernama Martin Eden. Dirinya terlahir dari keluarga yang miskin, dan saking miskinnya Martin berhenti sekolah sejak kelas 2 SD. Kemudian Martin bekerja menjadi seorang pelaut yang selalu bepergian bertahun-tahun di lautan. Hingga di suatu hari dirinya tiba di sebuah kota yang bernama Napoli. Kemudian saat itu Martin melihat seorang anak yang sedang dipukuli oleh preman. Sementara Martin yang melihat ini, maka dengan segera dirinya pun membantu anak itu untuk lepas dari si preman tersebut. Karena saat itu Martin merasa kasihan, dirinya pun berniat untuk mengantar anak tersebut pulang ke rumahnya. Kemudian laki-laki itu memperkenalkan diri dan diketahui dirinya bernama Arturo, yakni keturunan dari keluarga bangsawan. Pada awalnya Martin tidak terlalu peduli dengan status pria tersebut. Namun ketika Martin sampai di rumahnya Arturo, di sini Martin merasa takjub karena melihat rumah Arturo yang terlihat seperti istana. Ketika Arturo sedang memanggil kedua orang tuanya, di sini Martin menunggu di ruang tamu. Dirinya melihat beberapa barang antik yang terlihat sangat mahal. Ketika Martin sedang memandangi barang-barang antik, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan hadirnya seorang wanita cantik. Yang ternyata dia adalah Elena, yakni kakak perempuan Arturo. Kemudian mereka berdua pun langsung mengobrol membahas benda-benda antik yang ada di hadapan mereka. Tidak lama kemudian ibunya Elena yang bernama Matilda datang menemui mereka. Saat itu sebagai ucapan rasa terima kasih pada Martin karena sudah menyelamatkan putranya, maka saat itu Martin diajak makan siang bersama. Saat itu sambil menikmati makan bersama, di sini Martin mendapat beberapa pertanyaan mengenai latar belakangnya dan pendidikannya. Karena Martin adalah sosok pria yang jujur, maka dirinya pun menceritakan soal kehidupannya dengan sejujur-jujurnya pada mereka. Mulai dari asal-usul keluarganya yang miskin, bahkan tidak luput soal pendidikannya, yang bahkan dirinya tidak lulus di sekolah dasar. Mendengar hal tersebut mereka terlihat turut prihatin dengan kehidupan Martin. Setelah selesai acara makan, Martin pun berpamitan untuk pulang. Kemudian sesampainya di rumah, Martin bertemu dengan kakaknya yang bernama Julia dan suaminya Julia yang bernama Bernardo. Sepertinya suami Julia tidak terlalu senang dengan kehadiran Martin di sini. Saat itu Bernardo langsung meminta Martin untuk membayar uang sewa, karena dianggapnya selama ini Martin tinggal di rumahnya tanpa membayar sepeser pun. Tentu saja hal tersebut membuat perasaan Martin hancur, karena sebenarnya rumah ini adalah satu-satunya peninggalan orang tua mereka. Kemudian di keesokan harinya Martin kembali mengunjungi Elena. Sembari duduk saat itu Elena melukis Martin. Di dalam obrolan mereka,
Elena menyarankan agar Martin meneruskan pendidikannya yang sempat tertunda sejak kelas SD. Karena menurut Elena, pendidikan akan penting buat masa depan Martin. Kemudian di hari berikutnya Martin harus pergi dari Napoli untuk memulai pekerjaannya sebagai seorang pelaut. Namun perjalanan kali ini ketika kapalnya baru saja sampai ke kota Genoa, saat itu kapalnya mengalami kerusakan dan terpaksa harus berhenti di kota tersebut. Dengan adanya kerusakan kapal tersebut, sang pemilik kapal memutuskan untuk mengurangi pekerja di kapalnya, sehingga mau tidak mau Martin harus dihentikan. Sementara Martin yang saat ini berada di Genoa, bahkan dirinya tidak memiliki uang untuk kembali ke Napoli tempat tinggalnya. Maka dengan ini Martin terpaksa harus mencari pekerjaan di Genoa agar bisa pulang ke kampung halamannya. Namun untungnya di sini Martin bertemu dengan teman lama yang bernama Nino. Di sini Martin meminta tolong untuk mencari pekerjaan pada temannya. Dan kebetulan di tempat kerja Nino ada lowongan untuk Martin. Maka di hari berikutnya mereka pun bekerja sebagai kuli batu di tempat berangkal. Saat itu Nino terlihat sangat kelelahan karena bekerja di tempat ini tidak diizinkan untuk istirahat. Sementara bosnya yang melihat hal ini, dirinya tampak marah pada Nino, sehingga akhirnya mereka pun bertengkar. Karena saat itu Nino berusaha melawan, maka sang bos mengancam apabila Nino tidak akan mendapat gaji untuk minggu ini. Pertengkaran mereka tidak sampai di situ. Selepas kerja sebelum pulang, Nino dan Martin berusaha untuk mengambil uang secara paksa pada bosnya, yakni dengan cara baku hantam. Kemudian setelah mereka berdua mendapat uang yang setimpal, akhirnya mereka berdua pun berpisah, karena Martin harus segera kembali ke Napoli. Sedangkan Nino juga memiliki tujuannya sendiri. Kemudian sesampainya Martin di kampung halamannya, Martin kembali menemui Elena yang saat itu baru pulang kuliah. Dalam pertemuan kali ini tiba-tiba saja Martin berkata apabila dirinya ingin menjadi seorang penulis. Sementara Elena yang mendengar keinginan Martin, dirinya tampak tidak senang karena Elena merasa ragu melihat latar belakang Martin yang bahkan tidak lulus sekolah dasar. Sementara Martin yang merasa tidak mendapat dukungan dari Elena, kemudian dirinya pun merenung di tepi pantai sambil membaca majalah. Kemudian di sini Martin tiba-tiba saja melihat sebuah pengumuman yang berkata dicari seorang penulis majalah dengan bayaran yang sangat tinggi. Setelah membaca pengumuman tersebut, kemudian di malam harinya Martin mencoba menulis sebuah cerita menggunakan kertas dan sebuah pulpen. Karena Martin tidak memiliki mesin ketik. Setelah selesai menulis cerita, kemudian di pagi harinya Martin menunjukkan tulisannya pada kakaknya karena dianggapnya sudah berpengalaman soal tulisan. Namun sepertinya kakaknya tidak menyukai tulisan Martin, hingga pada akhirnya Martin mau tidak mau harus membeli sebuah mesin ketik. Singkat cerita, setelah Martin memiliki mesin ketik, dirinya pun langsung menulis sebuah cerita pendek dan langsung Martin kirimkan ke penerbit melalui kantor pos. Kemudian di hari selanjutnya, Elena mengajak Martin ke sebuah kafe dan di sana ada seorang pelayan yang cantik yang membuat semua laki-laki terpesona melihatnya, dan dia bernama Margareta. Bahkan karena saking cantiknya pelayan tersebut, membuat Elena cemburu dan takut bila Martin akan menyukainya juga. Kemudian sepulangnya Martin, dirinya kembali fokus mengetik sebuah cerita untuk dijual ke penerbit. Namun tiba-tiba saja kakaknya masuk dan memberikan sebuah paket terkait naskah yang sebelumnya Martin kirimkan ke penerbit, yang ternyata ditolak oleh si penerbit. Bahkan mengenai hal ini, Martin pun menceritakan pada Elena. Saat itu Elena turut prihatin mendengarnya dan kemudian Elena menawarkan sebuah pekerjaan pada Martin
agar sebaiknya bekerja saja pada ayahnya sebagai akuntan. Namun saat itu Martin menolak. Sebenarnya ada rasa ingin menjadi pelaut kembali di kapal yang lain. Namun untuk saat ini, sepertinya Martin merasa berat untuk meninggalkan Napoli, yakni merasa enggan untuk berpisah dengan Elena. Bahkan saat itu Martin pun mengutarakan perasaannya pada Elena. Tanpa diduga oleh Martin sebelumnya, ternyata Elena pun merasakan hal yang sama. Kemudian setelah itu mereka pun memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Kemudian sepulangnya Martin ke rumah yang berniat masuk ke kamarnya. Seketika saat itu Roberto memanggilnya ke ruang makan. Saat itu Roberto menunjukkan sifat yang tidak biasa dan menyambut Martin dengan baik. Yang ternyata sikap baik itu karena ada maunya. Di sini Roberto meminta Martin untuk menjadi budaknya, yakni bekerja untuk Roberto. Namun saat itu Martin menolak. Kemudian dari penolakan tersebut membuat Roberto marah dan akhirnya mereka pun bertengkar. Dampak dari kejadian tersebut, Martin pun memutuskan untuk keluar dari rumah kakaknya, yakni tidak ingin lagi tinggal bersama mereka lagi. Saat itu ketika Martin berada di dalam kereta, di sini Martin bertemu dengan seorang ibu-ibu yang bernama Maria dan dua anaknya yang bernama Paulina dan Tony. Berawal dari sebuah perkenalan yang melibatkan asal-usul mereka, hingga pada akhirnya Maria mengajak Martin untuk tinggal bersama mereka. Namun tetap Martin harus membayar uang sewa untuk kamarnya. Singkat cerita saat itu Martin pun setuju, karena untuk saat ini dirinya memang tidak memiliki tempat tinggal. Karena menurut Martin mungkin di sini akan bisa lebih fokus menulis cerita agar diterima oleh penerbit. Kemudian di hari berikutnya Martin diundang ke acara keluarga Elena yang akan mengadakan sebuah pesta. Saat itu Martin tengah bersiap-siap untuk berangkat dengan kemeja yang dirinya pinjam dari si ibu pemilik rumah itu. Singkat cerita saat itu Martin tiba di rumah orang tua Elena. Namun tanpa sengaja Martin mendengar percakapan keluarga Elena yang sedang membicarakan dirinya. Dalam percakapan tersebut Martin mendengar dengan jelas bila mereka tidak menyetujui hubungan dirinya dengan Elena. Mereka menganggap bila Elena dan Martin tidaklah sederajat, baik dari segi materi maupun pendidikan. Sementara Martin yang mendengar hal ini, dirinya pun langsung pulang dengan perasaan hancur. Namun meski begitu, Martin tidak putus asa untuk mendapatkan Elena. Beberapa hari kemudian Martin berniat untuk menelpon Elena. Namun sepertinya Elena tidak mau menerima telepon dari Martin. Karena Elena sependapat dengan orang tuanya bila Martin tidak sederajat dengan keluarga Elena. Meskipun Martin sudah tidak diizinkan lagi untuk menemui Elena oleh keluarganya, namun saat itu Martin tetap nekat untuk datang ke rumahnya. Bahkan saat itu Martin ditahan oleh salah satu pekerja keluarga Elena yang berkata bila saat ini Elena sedang keluar kota, yang padahal saat itu Elena sedang melihatnya dari balik jendela. Untuk sejauh ini hubungan Martin dan Elena terpaksa harus kandas karena perbedaan kasta. Bahkan banyak dari teman Martin yang menyarankan agar sebaiknya Martin mencari wanita lain yang bisa menerima apapun keadaan Martin. Mungkin karena saran tersebut mengingatkan Martin pada seseorang, yakni wanita cantik yang bekerja di salah satu kafe yang bernama Margareta. Saat itu Martin mencoba untuk menemuinya dan seiring waktu mereka pun menjadi sangat dekat. Seakan wajah Elena terlupakan dengan kehadiran Margareta. Kemudian di hari berikutnya Martin dihampiri oleh Paulina yang memberinya sebuah surat yang ternyata surat tersebut berisi pemberitahuan apabila tulisan Martin akan diterbitkan kembali.
Bahkan dalam amplop tersebut terselip sebuah cek yang senilai 200.000 lira. Bila dalam rupiah sekitar 100 juta sebagai bayaran untuk naskah yang dirinya buat beberapa hari lalu. Bahkan hal itu terjadi terus-menerus hingga 1 tahun kemudian Martin pun berubah drastis dan dikenal oleh banyak orang sebagai penulis yang hebat. Bahkan untuk saat ini Martin sudah memiliki rumah mewah dari karya tulisannya. Saat itu ketika Martin sedang menunggu jemputan untuk berangkat, tiba-tiba saja seseorang memasuki kamarnya yang ternyata itu adalah Elena. Hal tersebut pun membuat keduanya langsung melepas rindu. Namun sayangnya itu tidak berlangsung lama, karena Martin tiba-tiba saja teringat pada masa lalu, ketika harga dirinya diinjak-injak oleh Elena dan keluarganya. Bahkan saat itu tanpa merasa bersalah, sekarang Elena datang kembali dan meminta untuk memulai hubungannya kembali. Namun saat itu karena perasaan Martin sudah hancur oleh sikap Elena di masa lalu yang sudah menghina dirinya, maka saat itu juga Martin langsung mengusir Elena dari rumahnya. Sementara Elena dirinya pun pergi meninggalkan Martin dengan tangis yang tampak menyesal. Saat itu Martin pun hanya memandangi Elena dari jendela kamarnya yang saat itu masih menangis dan memeluk ibunya.